Halo pemirsa Dai TV, jadi makanan yang efektif untuk menurunkan asam urat. Yang pertama itu yang kita bisa makan adalah misalnya dari food misalnya. Jadi misalnya susu ataupun yogurt yang rendah lemak itu terbukti memiliki kandungan zat-zat yang dapat menurunkan kadar asam urat. Kedua misalnya juga adalah lemon ataupun juga makanan yang tinggi vitamin C yang terbukti bahwa vitamin C itu dapat juga untuk menurunkan kadar asam urat. Kemudian juga yang dapat dilakukan adalah misalnya juga minum, misalnya makan-makan seperti cranberry ataupun juga itu buah-buahan tersebut itu dapat juga untuk menurunkan kadar asam urat. Dan yang paling penting juga yang kita tidak boleh lupakan adalah jangan lupa untuk minum cairan yang cukup, karena terbukti dengan minum cairan yang cukup itu dapat membantu untuk mengeluarkan asam urat yang berlebih sehingga kadar asam urat lebih rendah. Demikian, terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tusi Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, hal ini mungkin sering Anda lihat di sekitar Anda dan banyak yang menjudge ya. Termasuk kadang-kadang saya juga gitu ya, ketika belum tahu hal ini. Nah biasanya tuh ada orang tuh ya, lagi jalan sesimpel kayak mereka jalan terus jalannya tuh agak kayak orang kesleo gitu ya, kayak agak ada yang sakit linu di persendiannya. Nah itu pasti kita langsung ngomongnya, wah asam urat nih gitu ya. Itu hal yang biasa kita temukan. Tapi apakah memang asam urat selalu menimbulkan gejala klinis seperti itu? Dan apakah orang dengan kondisi seperti itu pasti asam uratnya lagi tinggi? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar asam urat. Ada bahaya nggak sih di balik asam urat? Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam urat. Nah untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Fatih Anfasa, SPPD, MSc, PhD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Selamat pagi Dr. Fatih, apa kabar dok? Selamat pagi Pak Raden, kabarnya baik. Gimana kabarnya Pak Raden? Sehat, alhamdulillah, terima kasih dok. Dok, hari ini kita akan membahas seputar asam urat. Ini kayaknya tuh nggak ngerti ya, orang tuh hubungannya entah dari pola diet seseorang gitu ya, atau sesimpel orang lagi jalan agak pincang-pincang, orang kayak ya asam uratnya lagi tinggi nih gitu ya. Sesimpel itu di masyarakat kita. Tapi sebenarnya secara medis itu by definition dan lainnya itu seperti apa nanti kita bahas ya. Kita bahas mitos faktanya dulu dok. Yang pertama adalah asam urat itu erat kaitannya dengan obesitas. Nah kan apalagi tadi sudah di-mention ya sama saya di awal bahwasanya orang tuh kalau jalannya agak pincang ini pasti asam urat. Kenapa? Karena mungkin bebannya terlalu berat juga. Nah ada hubungan dengan obesitas. Ada nggak sih hubungan antara asam urat seseorang dengan jarum timbangannya yang ke kanan terus gitu? Sekarang kayaknya udah digital udah nggak pakai jarum lagi gitu. Hubungan dengan obesitas itu ada nggak dok? Iya, terima kasih. Saya panggil Mas aja ya, Mas Raden ya. Jadi memang asam urat itu kan termasuk penyakit yang kita sering bahas di masyarakat juga. Jadi bilangnya kalau misalnya ada orang sakit sendi pasti pikiran pertama tuh asam urat. Padahal itu kan tidak selalu ya. Pasti. Betul. Nah jadi untuk membahasnya memang tadi pertama terkait dengan apakah asam urat itu terkait dengan obesitas atau kegemukan, itu jawabannya fakta, benar. Ya, jadi ternyata memang ada studi yang memperlihatkan bahwa orang yang obesitas itu biasanya memiliki resiko 2 kali mengalami asam urat lebih besar dibandingkan orang tanpa obesitas. Karena sendiri kalau kita lihat bahwa penyakit asam urat itu juga kaitannya erat dengan penyakit gangguan metabolik sebenarnya. Gitu. Jadi memang dan orang obesitas juga termasuk orang dengan gangguan metabolik. Jadi memang betul fakta bahwa memang orang dengan berat badan berlebih itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami asam urat. Oke, berarti punya risiko lebih tinggi. Tapi ini bisa dipukul rata nggak sih dok? Misal orang dengan obesitas semuanya pasti asam urat? Oh tidak, tentu saja. Jadi sama aja apakah misalnya semua orang yang misalnya orang tuanya mengalami kencing manis pasti selalu mengalami kencing manis? Enggak juga. Jadi memang banyak faktor yang berperan, tapi memang dengan adanya orang itu kegemukan atau gemuk itu sudah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami asam urat dibandingkan orang yang tidak gemuk. Dengan kondisi gini, orang dengan obesitas itu kan memang rentan mengalami berbagai gangguan penyakit gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk yang obesitas dengan gangguan metabolik pasti risiko besar buat ke asam urat atau gimana? Jadi memang sebenarnya obesitas itu termasuk gangguan metabolik juga. Jadi gangguan metabolik di mana terdapat penumpukan lemak-lemak. Jadi memang dalam tubuh, dalam studi berbagai macam studi memperlihatkan bahwa ternyata dengan adanya berat badan berlebih, penumpukan lemak itu juga akan meningkatkan produksi namanya asam urat. Jadi purin. Jadi purin itu merupakan zat yang akan kita bilang juga nama medisnya itu metabolisme dari asam urat itu akan menghasilkan purin. Purin itu merupakan asam urat yang kita kenal secara umum. Jadi memang kaitannya erat sekali sehingga memang sebaiknya memang dianjurkan juga pada orang yang
misalnya dia obes dan juga memiliki asam urat, tentu saja juga agar menurunkan berat badannya sehingga asam uratnya lebih bisa dapat terkontrol seperti itu. Kan udah kerasa lah ya kalau udah mulai obesitas kan dari BMI aja udah ngecek. Kalau dari BMI dari kita ngukur berat badannya sudah kelihatan gitu ya dok. Iya. Harus berhati-hati supaya berat badannya juga proporsional terjaga dan risiko asam uratnya juga rendah gitu ya dok. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Ini saya nggak mau ngomong ini sih sebenarnya. Karena Gimana? it's all about us gitu ya. Iya. Tentang laki-laki nih ya. Oh, iya. Laki-laki itu katanya berisiko alami asam urat lebih tinggi. Ya Allah, semoga ini mitos. Gimana itu? Sayangnya itu fakta. Waduh, Fakta. kenapa tuh dok? Kenapa laki-laki harus punya risiko lebih tinggi asam urat dibandingkan perempuan? Jadi memang itu terkait dengan proses genetik dan juga metabolisme laki-laki yang memang berbeda dengan wanita. Jadi memang pada wanita itu risiko lebih rendah. Jadi beberapa studi memperlihatkan bahwa laki-laki itu memiliki risiko mengalami asam urat lebih tinggi ya, itu 4 kali dibandingkan wanita. Oh. Ya. Sama aja seperti kenapa pada laki-laki dan wanita jika misalnya kita ngomong mengenai kanker payudara, wanita memiliki resiko jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki walaupun kanker payudara juga ada loh pada laki-laki. Iya. Iya, itu dibahas topik berikutnya aja ya. Iya. Jadi kalau ternyata memang ada secara genetik memang ada. Tapi memang pada saat wanita itu mengalami menopause, maka risiko juga lebih meningkat dibandingkan wanita belum menopause karena memang ada kaitannya dengan hormonal juga. Tapi memang jadi secara sebuah studi memperlihatkan bahwa pada wanita atau pria usia 75 tahun itu nyata kalau dibikin rata-rata itu sekitar 7% itu laki-lakinya itu dia mengalami kondisi asam urat yang berlebih. Sementara kalau pada wanita cuma sekitar 3%. Nah, itu sebagai gambaran bahwa memang asam urat itu memang lebih sering ditemukan pada laki-laki, tapi seiring dengan meningkatnya terjadinya menopause, maka dari awalnya kan 4 kali ya. Iya. Sekarang cuma kurang lebih 2 kali lipat lebih banyak pada laki-laki di atas 75 tahun. Jadi kaitannya memang erat dengan adanya faktor hormonal yang melindungi wanita seperti itu. Nah, kalau case-nya pada wanita setelah menopause, mereka kan nggak produksi estrogen lagi. Betul, gitu ya. betul. Itu kan berarti kan nggak ada yang memproteksi mereka. Betul. Berarti itu risikonya juga sama tingginya dengan laki-laki. Ya, jadi lebih meningkat dibandingkan kalau mereka belum menopause. Jadi makanya itu juga mengapa prevalensinya atau angka kejadiannya lebih tinggi. Misalnya kan tadi kan 7,5% sama 3% kurang lebih sekitar 2 kali lipat ya. Yes. Tapi sebelum menopause itu beberapa studi memperlihatkan angka kejadiannya resiko lebih tinggi pada laki-laki 4 kali lipat. Jadi itu kan 2 sama 4 kan udah berkurang ya. Jadi agak-agak emansipasi setelah meningkatnya usia. Iya, sakitnya kurang lebih begitu. Masih prevalensi penyakit ya. Betul sekali. Bagi-bagi jatah ya, jangan lah ya, ini sakit kok ya. Jangan Oke ya, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Makanan yang, nah ini gara-gara namanya asam sih ya, jadi orang pikirnya makanan yang asam memicu terjadinya asam urat. Jadi orang asam urat, oh ada asamnya gitu. Ada nggak sih hubungan apa makanan yang asam dengan asam urat gitu? Oh, jawabannya adalah mitos gitu. Oh, kenapa tapi disebutnya asam gitu dok? Jadi orang kan pikirnya, oh asam, berarti makanan yang asam-asam dong nih gitu. Iya, sayangnya itu adalah mitos untungnya. Jadi memang malah beberapa studi memperlihatkan makanan yang tinggi vitamin C yang kita tahu agak asam itu malah itu memproteksi dari terjadinya asam urat. Karena itu membantu mengeluarkan asam urat dalam tubuh kita. Jadi memang secara umum juga dari segi terminologi kan kita pakai istilah asam urat. Tapi asam urat sama aja kita memberikan nama kayak kolesterol. Kolesterol semua orang kita juga punya kolesterol. Tapi apakah kadarnya rendah, normal atau tinggi? Nah itu lain soal. Nah seperti hal yang sama juga dengan asam urat ini. Jadi memang ternyata makanan yang asam itu tidak terbukti menginduksi asam urat. Tapi lebih yang mengandung tinggi vitamin C yang agak asam-asam itu malah terbukti dapat menurunkan kadar asam urat. Demikian. Oh, jadi jangan tertipu dengan nama ya. Iya, tidak semua nama seperti dengan sakitnya, tidak cocok gitu. William Shakespeare aja bilang what is the name? Kecuali buat kasus asam urat ya. Ya gitu ya. Iya. Jadi tidak ngomongin asam urat itu tidak hanya ngomongin masalah makanan yang asam ya, justru makanan asam kayak tinggi vitamin C kayak jeruk juga bagus untuk menurunkan Betul asam. sekali. Ya, jadi itu hanya nama aja ya, terminologinya aja. Terminologinya aja betul. Ya, oke, kita lanjut yang keempat dok. Susu dan yogurt katanya bisa meningkatkan kadar asam urat. Ini satu jenis dairy product kali ya, yang akhirnya lumayan banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Betul. Dan orang kepikiran, bener nggak sih kalau susu dan yogurt itu bisa meningkatkan kadar asam urat? Ini mitos atau fakta? Jadi kalau untuk meningkatkan jawabannya adalah itu mitos. Oh. Jadi ternyata bahwa sebagian dari produk yang kita makan itu terutama yang low fat ya. Jadi misalnya susu yang low fat atau yogurt yang low fat itu terbukti malah dapat menurunkan kadar asam urat. Jadi rekomendasi dari namanya Organisasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang mereka itu memang fokus untuk menangani dan meneliti mengenai asam urat itu, mereka itu menganjurkan bahwa pemberian dari produk itu dapat diberikan dan membantu. Karena ternyata protein-protein yang dihasilkan di dalam kandungan dari produk tersebut itu ternyata dapat membantu mengeluarkan asam urat berlebih dalam
dalam tubuh kita. Tapi hati-hati, ingat yang low fat ya, karena kalau misalnya high fat ya nanti jadinya asam urat turun tapi kolesterol juga naik. Jadi nggak seimbang ya gitu. Nah, faktanya di lapangan dok adalah di sana itu banyak dairy product, let's say kayak susu, yogurt dan lainnya itu ada additional flavornya gitu ya, ada perisa-perisanya gitu ya. Akhirnya kayak nggak ngerti ya, entah dari gulanya kayak entah dari yang lain-lainnya bahannya yang kita nggak ngerti gitu ya. Itu yang dimaksud dengan susu dan yogurt di sini untuk menurunkan kadar asam urat itu yang plain aja atau yang seperti apa, yang flavor itu pengaruh nggak atau gimana? Sebenarnya dari segi flavor tidak ada bukti yang mengatakan terkait dengan apakah itu menjadi masalah apa tidak. Tapi yang penting memang kandungan fatnya diusahakan yang low. Low fat, low skim milk itu misalnya yang kadar lemaknya rendah itu terbukti yang dari beberapa studi mampu menurunkan kadar asam urat. Dan kita jangan lupa dia kan obesitas juga. Kalau kita misalnya makan yogurt yang misalnya benar-benar yang high fat contain gitu ya, tinggi kadar lemaknya itu, malah di satu sisi kita bisa asam urat agak sedikit turun tapi kolesterol naik. Jadi kita harus hati-hati, harus seimbang memang seperti itu. Oh, berarti intinya adalah fatnya ya, cari yang low fat. Jadi proteinnya memang yang terbukti berhasil untuk membantu menurunkan beberapa zat tuh menurunkan kadar asam urat. Demikian. Nah, itu catatannya ya. Jadi susu, yogurt dari produk itu yang low fat untuk menurunkan kadar asam urat ya. Jadi jangan salah konsumsi. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Asam urat memang menyakitkan, tapi bukan penyakit yang serius. Saking banyaknya orang mengalami asam urat dan mereka itu berpikir kayak udahlah kan temennya banyak gitu. Sesekali aja munculnya dan nggak begitu yang apa ya, tormenting banget gitu, nyiksa banget kan gitu kayak ya udahlah sedikit pincang-pincang dikit nggak apalah gitu ya, entah dikasih apalah sembuh. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin asam urat tuh menurut bukan penyakit serius, betul nggak sih dok? Itu mitos. Jadi asam urat itu dapat menjadi penyakit yang serius nyata. Karena kalau misalnya itu tidak diatasi dengan baik ya, misalnya orang udah pernah mengalami serangan asam urat yang sakitnya bukan main. Jadi bahkan kalau kita baca dari kepustakaan dari yang Eropa lama itu, mereka menganalogikan kalau serangan asam urat itu seperti ada setan pakai kayak garpu gitu menusuk jempolnya, saking sakitnya. Dan kalau tanya ke semua orang yang pernah mengalami serangan asam urat tuh sama sekali pengalaman yang bukan menyenangkan. Jadi adik saya sendiri kena asam urat, adik saya. Jadi dan itu sama sekali dia. Jadi sampai harus pakai tongkat dan nyetir pun nggak bisa gitu. Jadi memang kalau udah mengalami serangan itu sakit, dan yang paling penting adalah jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi penyakit yang kronis. Kalau udah kronis itu udah lama, artinya itu bahkan bisa mengakibatkan kerusakan sendi yang berat. Nah itu kita udah pernah banyak sekali beberapa kali, saya juga sendiri pribadi bertemu dengan kasus seperti itu, sehingga terjadi bentuk tulang yang berubah, atau bahkan terdapat juga penumpukan asam urat di sendi sampai besar-besar seperti itu. Dan itu tentu saja juga tidak nyaman, secara estetik juga tidak enak dilihat, dan tentu saja paling penting juga mengakibatkan gangguan fungsi sendinya. Sebab itu makanya penyakit asam urat dapat menjadi penyakit yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Apapun jenis gangguan di tubuh kita termasuk asam urat, kalau tidak ditangani dengan baik ya akan berujung ya perburukan yang lebih masif ya dok ya. Makanya kalau ada apa-apa asam uratnya mulai tinggi ya harus segera diobati. Jangan disepelekan mentang-mentang temannya banyak. Kayaknya banyak gitu ya. Prevalensi aja kayak kepikiran ya udahlah nggak apa-apa orang temennya banyak ini gitu ya. Jadi orang pikirannya ini penyakit sejuta umat gitu ya. Jadi dipikirnya nggak begitu bahaya, padahal harus tetap diobati. Oke, terima kasih Dr. Fatih sudah terjawab. Nanti kita ngomongin asam urat lebih mendalam lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat. Ada bahaya apa sih di balik asam urat gitu ya? Ini kayak satu kondisi yang lumayan, tadi sempat kita bahas ya di segmen sebelumnya, bosnya banyak menganggap ini hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita sehingga banyak yang menyepelekan gitu ya kondisi dari asam urat itu sendiri. Padahal kalau kata Dr. Fatih tadi, kondisi ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan hal perburukan yang lebih masif seperti itu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan mungkin unek-unek atau masih banyak pertanyaan seputar asam urat, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fatih Anfasa SPPD MSc PhD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke dok, asam urat. Tadi sedikit banyak kita udah ngomongin mitos faktanya, tapi in details lagi dok, by definition secara medis itu asam urat itu kondisi yang seperti apa di tubuh kita. Jadi kayak orang
kan ada beberapa tadi dokter Fatih juga menyebut kolesterol, wah itu jahat, musuh, public enemy segala macam. Tapi kan dalam tubuh kita memang ada kolesterol kan seperti itu gitu ya. Dan tubuh pun butuh kolesterol gitu, asal nggak kebanyakan gitu ya. Nah kalau kasusnya kayak asam urat itu kan di masyarakat kita jadi sama kayak kolesterol, ini penyakit, ini bahaya, ini harus dihilangkan. Nah sebenarnya tapi kan di semua orang ada asam urat gitu di tubuhnya. Nah asam urat itu by definition seperti apa? Ini nama bagian dari tubuh kita atau nama penyakit atau nama simptom, gejala atau apa gitu? Iya. Jadi asam urat itu seperti tadi kita bahas bahwa asam urat itu sebenarnya nama suatu senyawa yang merupakan sisa metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang kalau metabolisme tubuh kita itu akan menghasilkan asam urat sebagai suatu zat sisanya metabolisme gitu. Cuma memang tadi seperti kita bahas bahwa asam urat itu sebenarnya nama senyawanya dan dia itu bukan nama penyakit sebenarnya. Sama seperti kita ngomong kolesterol, kalau kita bilang kolesterol tinggi baru penyakit kolesterol tinggi. Tapi kolesterolnya sendiri itu bukan penyakit karena memang kolesterol itu juga rutin kita temukan dan bahkan kita semua juga butuh kolesterol untuk tubuh kita asalkan nggak berlebihan. Nah kembali lagi ke asam urat itu, jadi sebenarnya nama penyakitnya tuh kita bisa bilang kalau kadarnya tinggi namanya tuh hiperurisemia atau asam urat tinggi. Nah itu baru bisa menjadi masalah. Itu merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kadar asam urat yang berlebih dalam tubuh kita dan itu dapat menumpuk di berbagai macam organ. Jadi kalau dia tuh kebanyakan bisa menjadi kristal dan nanti menumpuk misalnya di ginjal juga bisa, di sendi paling sering kan karena bikin nyeri sendi. Tapi juga bisa di jaringan ikat. Jadi kadang-kadang dia bisa juga di kulit atau di otot gitu, dia tuh bisa numpuk di situ. Jadi kayak benjolan-benjolan gitu, pas ditekan itu ternyata ada kristal asam urat di dalamnya. Itu bisa ditemukan juga. Jadi memang nggak hanya cuma sendi doang loh kalau asam urat itu, tapi juga bisa ditemukan penyakit batu ginjal asam urat, sama juga bikin ada benjolan juga di kulit kita bisa juga. Tapi gini dok, tadi kan asam urat itu senyawa ya, sisa dari metabolisme tubuh kita gitu ya. Terus kemudian dia bisa ngebentuk kayak benjolan-benjolan itu gimana? Maksudnya itu bisa jadi kristal gitu? Ya betul. Jadi kalau kadarnya berlebihan itu dia bisa mengalami pembentukan jadi kristal, mengkristal jadinya seperti itu. Nah kalau udah mengkristal itu dia akan masuk ke berbagai macam organ kita. Paling sering itu terutama di sendi, terutama di sendi jari kaki ya. Itu yang paling sering jadi gejala klasiknya orang serangan asam urat itu biasanya nyeri di sendi kaki yang katanya kalau jalan pincang-pincang itu ya. Kemudian kedua juga bisa menjadi batu di ginjal. Jadi bisa batu ginjal. Jadi adalah batu asam urat tuh ada. Jadi penyakit batu seorang kencing yang akibat adanya kadar kristal asam urat tuh bisa. Gak hanya batu yang kalsium atau apapun itu misalnya. Atau batu ginjal itu juga ada loh batu asam urat. Kemudian terakhir juga adalah penumpukan di misalnya jaringan ikat. Jadi misalnya di atas sendi kita, di atas misalnya kayak tendon atau kulit itu kadang-kadang bisa juga nonjol bengkak gitu kayak benjolan. Taunya pas dicek itu asam urat yang menumpuk dalam bentuk kristal seperti itu. Gitu. Itu prosesnya bisa berapa lama dok? Maksudnya kayak hingga akhirnya numpuk terus jadi benjolan gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita ngomong itu prosesnya biasanya kronis agak lama. Jadi nggak langsung tinggi itu langsung pasti bakal jadi kristal gitu, nggak juga. Jadi biasa kalau kadar asam uratnya agak tinggi, kita biasa pakai nilai batasnya atau cut off-nya itu di atas 6,8. Walaupun kalau kita pergi ke lab-lab tuh kadang-kadang bisa berbeda antara satu lab dengan yang lain, tapi secara umum batasan yang kita pakai itu 6,8. Jadi kalau udah 6,8 ke atas itu dan semakin tinggi, itu resiko untuk bisa mengalami penumpukan asam urat yang menjadi kristal itu bakal lebih besar resikonya. Dan tentu saja ya itu prosesnya juga butuh waktu, biasanya bisa bulanan hingga tahunan sebelum menyebabkan serangan asam urat yang akut. Jadi yang nyeri sendi yang hebat itu seperti itu. Oke. Sebelum akhirnya dia numpuk dan kronis dalam waktu yang lama, orang kan perlu tahu juga dok, ini sebenarnya cikal bakalnya si asam urat yang tinggi ini itu tuh dari mana sehingga senyawanya tadi numpuk terus jadilah si kristal asam urat itu sendiri. Jadi orang pikirnya ini dari mana sih dok? Kalau metabolisme kan orang mungkin pikirannya apakah dari pola diet seseorang kah atau mungkin secara genetik kan orang pikir kayak genetik seseorang tuh kayak gini nurun nih kayak gini gitu kan atau atau kondisi-kondisi kesehatan yang lain sehingga orang bisa berisiko besar mengalami asam urat yang tinggi gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomong sebuah penyakit itu, suatu penyakit apapun itu pasti ada kaitannya dengan faktor genetik, jadi keturunan. Jadi memang benar bahwa asam urat itu juga terkait dengan faktor genetik. Belum tadi ditambah juga misalnya laki-laki perempuan, nyata memang laki-laki memiliki resiko lebih tinggi. Tapi yang tidak penting pula kita lupa adalah faktor pola hidup. Seperti juga, jadi seperti kolesterol, orang nggak selalu kan ada orang tuanya kolesterol, belum tentu anaknya kolesterol tinggi. Kalau anaknya dapat menjaga pola hidupnya, misalnya makan baik ataupun olahraga yang cukup juga seperti itu. Jadi sama juga kalau orang misalnya
dia tuh udah ditambah ada faktor genetik, bakal genetik, ditambah dia pola makannya suka memakan makanan yang tinggi asam urat, itu bisa saja menjadi kombinasi maut untuk menyebabkan terjadinya kondisi serangan asam urat seperti itu. Jadi memang antara faktor genetik dan ditambah juga dengan pola hidup atau terutama dari segi makanan. Dan kadang-kadang juga ada beberapa penyakit tertentu, misalnya penyakit ginjal, yang itu ada gangguan ginjal gitu, itu memang lebih tinggi resikonya untuk mengalami kondisi asam urat yang lebih tinggi juga seperti itu. Kenapa kalau ke ginjal urusannya? Jadi misalnya terkait dengan kondisi cairan dalam tubuhnya. Karena ternyata kita tahu bahwa kalau asam urat itu pada orang yang dehidrasi dibanding orang yang cairan cukup atau adekuat, itu memang orang yang dehidrasi atau kurang cairan itu memiliki resiko lebih tinggi untuk bisa mengalami kondisi serangan asam urat demikian. Sementara di beberapa pasien ginjal itu ada jenis sakit ginjal yang justru mereka nggak boleh minum banyak ya dok ya? Nah kalau udah itu tuh jadi buah si malakama kita lihat. Jadi makanya kadang-kadang mungkin perlu diberikan obat juga untuk membantu supaya kadar asam uratnya nggak terlalu tinggi seperti itu. Itu makanya sampai saya sering lihat itu ada yang suka ngelatukin es batu gitu dok. Itu buat camouflage atau gimana lah nggak ngerti gitu ya. Yeah. Tapi intinya ada beberapa kondisi di ginjal juga gitu. Nah kalau makanan dok, ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa dimodifikasi ya. Betul sekali. Lifestyle itu kalau genetik, jenis kelamin ya laki ya tetap laki gitu. Yeah. Mau di apapun itu diobrak-abrik juga secara genetik dia laki-laki kan seperti itu. Nah kalau kita ngomongin pola diet, pola makanan gitu ya, itu kan sesuatu yang bisa dihindari. Betul. Nah, ada nggak sih dok makanan yang sehari-hari yang mungkin kita makan gitu ya, yang orang nggak ngeh bahwa oh ini bisa memicu kadar asam urat kita jadi lebih tinggi, sehingga orang bisa oke, kayaknya skip dulu yang ini karena kata dokter Fatih ini bisa meningkatkan kadar asam urat gitu. Jadi mungkin orang nggak sadar dok, kayak mungkin pikirannya ini makannya oke-oke aja tapi ternyata ini bisa meningkatkan kadar asam urat gitu. Oke, jadi kalau kita mau bagi makanan ataupun minuman itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama itu dari minuman, kedua tuh makanan dari sumbernya hewani, sama dari sumber nabati. Nah kalau dari pertama kita bahas minuman dulu nih. Jadi minuman itu ternyata beberapa studi memperlihatkan minuman yang tinggi alkohol maupun minuman yang berpemanis buatan itu ternyata beresiko untuk meningkatkan resiko asam urat. Jadi minuman alkohol ataupun yang pemanis buatan itu misalnya yang tinggi fruktosa misalnya itu hati-hati seperti itu. Dan termasuk juga jangan lupa ternyata juga minuman juisan hati-hati loh, jangan salah. Jus padahal dari buah loh dok. Iya, jadi ternyata buah itu kalau diolah menjadi jus itu misalnya kayak seperti buah bit itu. Saya sendiri mengalami kasus di mana pasien saya itu kadar asam uratnya cuma 3 dicek dalam darah, udah 3,4, bagus banget. Dia tuh udah penderita asam urat kronis, tiba-tiba dia karena pengen sehat minum buah jus bit loh, buah bit itu selama seminggu terus-terusan aja ternyata mengalami serangan asam urat. Ternyata karena juga buah bit itu jus itu yang matang itu ternyata kandungan fruktosa itu yang sebaiknya dihindari pada asam urat itu tinggi sekali, 80% yang matang. Jadi sebaiknya jangan minum jus bit pada penderita asam urat gitu. Jadi ternyata fruktosa yang tinggi itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan serangan asam urat. Jadi hati-hati, tidak hanya loh, jangan berarti buah-buahan pasti aman, cek dulu. Gampang, tinggal cek di Google atau cari di internet apakah buah ini mengandung asam urat tinggi apa tidak atau fruktosa paling penting. Jadi minuman yang berpemanis buatan jadi fruktosa tinggi ataupun alkohol. Nah itu minuman ya. Nah kedua kita bahas sekarang nih yang dari sumber hewani. Hewani itu misalnya kebanyakan tuh yang daging merah, kemudian jeroan, kemudian seafood, ya, kerang-kerangan, lobster, udang tuh ternyata tinggi asam uratnya. Dan juga ya dikurangin, hindarilah kalau bisa sebisa mungkin. Kemudian juga misalnya daging diolah. Jadi kayak misalnya daging yang kalengan gitu yang diolah gitu, itu juga kadang-kadang tinggi asam uratnya. Jadi memang sebaiknya dihindari karena seringkali kita dengar kan habis misalnya wisata kemarin tuh kayak om saya barusan mengalami kejadian dia pulang ke Jawa gitu, dia banyak wisata kuliner, makan banyak tongseng lah, sate kambing, karena serangan asam urat. Jadi contohnya seperti itu. Jangan lah ya, jangan makan yang begitu-begitu ya, yang sehat-sehat aja ya. Oke, nah terakhir sekarang adalah itu dari sumber nabati. Nabati ada juga ada kacang-kacangan kan kita sering dengar melinjo, emping, kemudian sayur-sayuran hijau, bayam segala macam. Iya, tapi ternyata dari studi terbaru itu menyatakan bahwa makanan dari sumber nabati asalkan jumlahnya itu standar aja, biasa aja, normal gitu, itu nggak menimbulkan serangan asam urat loh, malah ada efek proteksi. Jadi yang berbahaya sebaiknya dihindari banget memang dari sumbernya hewani maupun dari sumber minuman seperti itu. Minuman ya, kalau nabati itu masih aman, asalkan tidak berlebihan. Betul, tidak perlu dihindari. Kalau bisa dihindari itu yang dari minuman manis buatan sama yang hewani gitu. Betul sekali. Ini kayaknya enak ya. Yang enak-enak nih kata orang ya, tapi memang harus dihindari demi kesehatan Anda. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sate.
Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ada bahaya apa di balik asam urat yang memang sudah ada di tubuh kita ya. Kecuali kalau kadarnya tinggi, itu yang jadi catatan bersama. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fatih Anfasa SPPD MSc PhD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke, Dok, ini pertanyaan yang sangat simpel tapi banyak terjadi di masyarakat kita. Kenapa sih? Tadi udah sempat kita bahas sih sebenarnya. Iya. Tapi mungkin lebih mendalam. Kenapa orang menganggap sepele asam urat gitu ya? Iya. Sehingga akhirnya kayak tadi sudah disampaikan bahwa ini kalau terjadi perburukan bisa bahaya gitu ya. Iya. Nah, kenapa orang lebih menyepelekan ini? Karena mungkin gini, Dok. Dari gejalanya kan orang kayak akhirnya oh gitu aja gitu ya. Mungkin orang tuh gini ya, orang tuh sekarang juga nggak tahu sih buah si malakama ya. Jadi semakin mereka ngerti semakin banyak hin-hin yang mereka lakukan. Let's say kayak oh sakit ya udah minum obat pereda nyeri aja gitu kan. Sesimpel itu meskipun nanti akan rekuren juga kan betul, gitu ya. Betul. Nah kenapa akhirnya masyarakat kita menganggap sepele asam urat? Ini kan sesuatu yang lumrah banget di masyarakat kita. Gimana? Betul. Jadi memang kan kadang-kadang yang miskonsepsi adalah kepikiran bahwa asam urat cuma ya udah serangan nyeri, habis itu selesai nyerinya udah selesai aja gitu. Iya. Padahal nggak sesimpel itu. Jadi kalau saya boleh mendalam lagi, jadi ternyata tuh ada 4 fase dari perjalanan penyakit asam urat. Yang pertama itu fase di mana kadar asam uratnya tinggi nih, tapi belum bikin serangan. Kita sering bilang namanya hiperuricemia asimptomatik. Jadi asam urat tinggi tapi nggak bikin gejala apapun. Nah ini kadang-kadang orang asam urat tinggi ada yang langsung minum obat lah, ada juga yang cuek aja. Nah kalau ini nggak ditangani dengan baik atau nggak ada perubahan pola hidup gitu ya misalnya, itu bisa berlanjut menjadi serangan asam urat akut. Itu yang sering kita lihat orang tiba-tiba kok habis makan wisata kuliner gitu ya, tiba-tiba dia wah sakit sendinya. Nah itu seringkali itu namanya kita bilang serangan asam urat akut ataupun gout akut misalnya. Nah setelah itu fasenya ada yang ketiga adalah namanya kita bilang fase interkritikal. Jadi maksudnya tuh serangan. Jadi di antara serangan itu, serangan akut ini, dia tuh ada periode di mana dia tuh nggak ada serangan. Jadi cuma ini kadang-kadang orang kalau udah nggak ada serangan hilang sembuh. Langsung berpikir udah pasti nggak kenapa-napa. Jangan salah, ternyata beberapa studi memperlihatkan kalau nggak ada perubahan itu dalam waktu sekitar 6 bulan 2 sampai 2 tahun itu bisa muncul serangan lagi. Nah, nanti kalau udah serangan terus terjadi terus berlanjut terus tanpa ditangani dengan baik, itu bisa menjadi namanya gout kronis ataupun asam urat kronis. Nah, ini fase terakhir di mana resiko untuk mengalami kerusakan sendi, jadi sendinya itu bisa berubah bentuk ataupun jadinya kecacatan atau rusak, itu bisa rentan terjadi pada fase gout kronis itu. Dan itu saya sudah menemukan beberapa pasien di mana mereka timbul benjolan di mana-mana tubuhnya banyak sekali, kemudian nyeri sendi sekali, mudah sekali mengalami. Nah, dan sampai bahkan mengakibatkan jadinya gangguan bentuk tulang. Jadi tulang itu berubah karena rusak seperti itu. Nah itu bisa kejadian. Nah itu mengapa penting sekali buat kita juga harus berhati-hati. Jadi memang sebaiknya kalau kita pun udah mengalami kondisi yang asam uratnya berlebih itu ya kita waspada, mencobalah merubah pola hidup, kurangin tadi makanan dan minuman yang udah kita bahas. Tapi jangan lupa juga jika memang tidak bisa berarti harus kontrol ke dokter, diskusi aja. Jangan tahu ketemu dokter kita seperti itu. Masalahnya tuh orang udah takut duluan ya dok ya, nanti divonis ini, divonis itu gitu ya. Tapi dibanding timbul serangan, mendingan kita mencegah kan. Tapi sampai akhirnya dia menimbulkan kayak deformasi entar tulang dan lain sebagainya, itu tuh butuh sampai di titik yang kronis tadi. Betul, sampai bisa tahunan biasanya. Itu proses tahunan gitu. Jadi, nah itu makanya mungkin sebagian masyarakat kita kan jadinya belum bikin apa-apa kan serangan hilang nih udah nggak apa-apa lagi. Tapi mereka lupa bahwa resiko kalau untuk mengalami serangan lagi tuh masih bisa terjadi dan bahkan bisa terjadi sekali. Jadi dan itu kalaupun tidak dijaga dengan baik itu kalau terus terjadi terus menerus tentu saja itu tadi bisa menjadi penyakit yang menjadi serius dan bisa mengakibatkan kerusakan tulang seperti itu. Dok, itu tuh tahapan yang 4 tadi ya, mulai dari yang asimptomatik, akut sampai akhirnya ke kronis. Itu tuh kondisi yang ya agak denial juga kalau mereka bilang nggak sakit. Pasti di titik akut aja oke lah, kalau yang simptomatik memang nggak menimbulkan gejala sama sekali. Akut kan udah pasti ngerasain kan. Sampai akhirnya kronis itu udah pasti sakitnya menetap kan gitu. Betul. Nah itu tuh kayak terjadi perburukan itu progresivitasnya terjadi gara-gara mereka tetap melakukan yang jadi faktor risikonya kan masih kayak pola dietnya tetap dilakuin selain karena faktor-faktor genetik. Itu berarti mereka kenapa bisa jadi kronis karena faktor risikonya tetap mereka jalani atau gimana? Betul, terutama terkait dengan asupan tadi dietnya, asupan makan dan minumannya itu. Jadi memang
kadang-kadang kan ya seringkali ada yang hilaf. Jadi kayak tahu tadi kayak misalnya tadi keluarga saya ada yang tahu dia ada asam urat tinggi tapi wisata kuliner ke Jawa waktu itu makannya banyak tongseng, sate kambing, sate sapi. Ya udahlah itu semua yang bisa mencetuskan serangan asam urat. Karena serangan itu dipicu oleh dua hal. Pertama itu adalah kadar asam urat yang memang tinggi, kedua itu adalah perubahan kadar asam urat dalam waktu singkat. Nah, ini yang seringkali orang lupa. Jadi bisa aja, wah asam uratku kan cuma 4, aku bisa makan sepuas-puasnya, makan daging segala macam. Itu padahal pasien ini misalnya 4 karena minum obat. Dia pergi wisata kuliner, kemudian dia makan makanan tadi yang tinggi asam urat, udahlah tiba-tiba serangan lagi. Nah itu bisa kejadian. Ini jangan lupa, nggak cuma asam uratku tinggi nih. Itu selain itu pertama pasti juga bisa faktor risiko. Kedua, walaupun kadar asam uratnya normal, tapi hati-hati. Perubahan asam urat yang mendadak dalam waktu singkat itu bisa menjadi penyebab terjadinya serangan asam urat yang akut. Oke, Dok, kalau misal gini, saya nggak tahu sih kalau terminologi di asam urat, tapi kalau kayak di diabetes itu kan ada makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi sehingga cepat naik gula darahnya gitu. Nah, kalau untuk asam urat kan tadi yang kedua tuh yang tiba-tiba 4 terus tiba-tiba langsung naik gara-gara wisata kuliner. Itu ada juga maksudnya kayak semacam indeksnya sehingga dia bisa membuat asam uratnya jadi melonjak tajam gitu. Jadi kita sih hanya memetakan bahwa makanan itu tinggi namanya zat purin ataupun zat asam urat itu. Jadi kalau misalnya zat purin itu tinggi pada sebuah makanan, maka tentu saja kalau dimakan itu kita tahu bahwa resiko untuk mengalami kadar asam urat yang bakal lebih tinggi angkanya. Jadi tadi kayak makanan yang udah kita bahas di sebelumnya, daging merah misalnya, jeroan, seafood, kemudian ati ampela, semua itu tuh memang merupakan makanan yang udah terkenal tinggi kadar asam urat seperti itu. Nah, stop. Hindari sebisa mungkin. Hindarinya. Apalagi yang sudah punya riwayat asam urat ya. Betul. Jadi memang kalau udah riwayatnya udah sampai fase gawat kronis itu, yang udah kronis, yang udah berat itu memang sebaiknya itu udah benar-benar hukumnya sebisa mungkin dihindari. Gitu. Tapi sebenarnya sebelum akhirnya sampai ke akut ataupun kronis, ya memang sih awalnya itu dari asimptomatik. Orang pasti nggak ngerasain gejala apa. Betul Tapi sekali. maksudnya ada nggak sih hin orang yang kayak, wah ini nih di awal tuh kerasanya mulai ada gejala-gejala klinisnya, mulai dari yang apakah ketika habis makan, orang ini mungkin pertanyaan untuk orang yang tidak pernah mengalami asam urat sama sekali ya, kayak apa habis makan ini terus langsung kayak jalannya pincang, Dok? Apa nggak ada kerasa nyeri-nyeri dikit gitu, atau kayak habis makan terus dari awal gini terus habis makan terus pincang, atau kayak ada aduh dikit sendinya di tulangnya gitu, Dok? Gimana sih maksudnya awal-awalnya gitu sehingga terjadi perburukan itu gitu? Jadi memang kan asam urat itu terkenal dengan gejala klasiknya dia. Jadi gejala klasiknya itu biasanya memang yang paling sering orang alami itu adalah nyeri yang di sendi jari, ibu jari kaki terutama. Jadi itu paling sering klasiknya. Tapi walaupun juga bisa mengenai sendi lain di misalnya juga di sendi jari-jari kecil kita tuh bisa. Walaupun dan bahkan pada orang yang berat itu bisa ke hampir semua sendi juga bisa. Walaupun itu lebih jarang seperti itu. Tapi memang gejala yang paling sering timbul adalah seperti itu. Karena kan memang kita tahu bahwa asam urat itu kan orang selalu berpikir sakit sendi, mendadak, wah itu pasti asam urat. Padahal ternyata masih banyak lagi penyakit lain yang bisa menimbulkan gejala seperti itu. Tapi memang gejala klasik atau yang sering ditemukan adalah terkait dengan nyeri sendi. Sementara tadi kalau saya bilang penumpukan di kulit itu atau batu itu biasanya itu bisa juga ditemukan tapi lebih jarang dibandingkan yang serangan di sendi seperti itu. Nah, itu dia. Jadi memang sudah ada gejala-gejala yang klasik yang sebenarnya Anda bisa notice bahwa ini Betul. asam urat. Sama Apalagi sendi, Anda gitu. sudah sadar bahwa asam urat Anda tinggi. Jadi kalau udah asam urat tinggi, tiba-tiba kena serangan, boleh berpikir kayaknya serangan asam urat. Tapi kalau asam uratnya nggak tinggi, itu saatnya gimana kita pentingnya untuk konsultasi. Dan jangan lupa, jangan hanya dikasihkan obat nyeri terus-menerus saja tanpa berusaha untuk merubah pola hidup atau konsultasi ke dokter. Karena kan semua obat itu juga sebaik-baiknya obat adalah tidak minum obat kan. Kan? Betul. Jadi artinya kita juga harus hati-hati untuk hal itu. Nah itu loh, omongan dari dokter lah, sebaik-baiknya obat lah tidak minum obat. Makanya harus preventif ya, jangan kayak excuse, cheating day dok, lebaran. Oh ya, kecuali Anda mau terima risikonya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar asam urat. Ada bahaya apa sih di balik asam urat? Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau kalau malu telepon gitu ya, boleh DM Instagram. Anda punya keluhan apa seputar asam urat? Tanya-tanya, nggak harus Anda sendiri ya, mungkin suami Anda, istri Anda, orang tua Anda gitu yang sudah punya riwayat asam urat, dan tanya-tanya boleh DM di @bincang
Senang Hati ITV. Kita masih bersama dengan Dr. Fathi Anfasa, SPPD, MSc, PhD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke, misal kayak gejalanya udah mulai muncul nih ya. Wah, kayaknya Dr. Fathi bilang gini, saya jadi kepikiran ini kayaknya udah mulai muncul nih gejala dari asam urat. Itu untuk penanganan di rumah sebelum akhirnya terjadi perburukan kan udah harus ke rumah sakit gitu ya. Tapi sebenarnya kayak pemenang entah dari rumahnya masih jauh dari rumah sakit atau lagi tugas kerja dan lain sebagainya, kan itu kondisi yang urgent banget gitu ya. Itu bisa nggak ditangani dulu untuk penanganan pertama sebelum akhirnya nanti dibawa ke vaskes gitu. Itu yang bisa dilakukan apa dulu, Dok? Jadi paling penting itu adalah pertama itu memastikan kondisi kita terhidrasi dengan cukup. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi gitu ya buat minum banyak ya. Misalnya kan kayak orang yang gagal jantung ya nggak bisa minum berlebihan ya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada masalah itu, kita bisa minum yang cukup. Dan cukup tuh berapa banyak sih? Jadi kalau dari panduannya dari yang IRA tadi, yang organisasi itu, yang untuk yang mengatasi asam urat di Indonesia itu, Perhimpunan Reumatologi Indonesia, mereka menyatakan kalau bisa minum 8-16 gelas dalam sehari. Cukup banyak ya, tapi emang terhidrasi yang ada kuat. Karena kalau misalnya kita dehidrasi itu bisa memperberat atau beresiko menimbulkan serangan asam urat. Jadi kalau bisa minum yang cukup, itu pertama. Kedua kita... Aku potong dulu. Iya. Nah, hidrasi itu kenapa penting sekali? Maksudnya dia ada hubungan sama senyawa tadi untuk membuang atau gimana? Ya, karena kalau kita terhidrasi cukup itu berarti kan kita banyak minum, nanti ke semua asam urat yang ada itu akan dibawa ke ginjal, akan coba dibuang pelan-pelan gitu loh. Walaupun tentu saja kadang-kadang tidak seefektif kalau misalnya minum obat ataupun misalnya juga tergantung juga dengan berapa tinggi kadar asam uratnya. Jadi kalau tinggi banget ya minum asam urat 16 gelas sehari ya mabuk juga ya. Mabuk juga. Nggak bisa. Deh. Iya, jadi tergantung. Tapi kalau buat serangan kita bisa seperti itu. Itu yang pertama. Kedua adalah tentu saja kita bisa minum obat nyeri. Nah, obat nyeri ini hati-hati juga karena memang ada obat nyeri yang harus bisa dengan resep dokter, ada pun yang tidak. Tapi kalau memang nyerinya itu masih berat, kita bisa aja minum kayak obat-obat nyeri yang misalnya over the counter yang kita bisa beli bebas. Misalnya kalau sementara dulu bisa minum kayak paracetamol misalnya, dan kalau nggak ada kontraindikasi kita bahkan bisa minum hingga 1 gram. Itu 2 tablet ya 500 mg itu bisa diminum. Itu seperti itu, kemudian langsung pergi ke dokter karena nanti ada programnya untuk penanganannya dan ada obat-obat yang harus diberikan dengan durasi tertentu, dan kadang-kadang kalau nyerinya tuh hebat bahkan dokternya bisa memberikan 2 atau 3 macam obat sekaligus dengan mekanisme kerja berbeda. Nah, itu untuk itu perlu keahlian dari seorang tenaga kesehatan, tenaga medis ya, untuk menilai apakah pasien tersebut perlu apa tidak. Nanti juga direncanakan untuk menurunkan kadar asam urat juga perlu diberikan itu dengan target tertentu. Jadi jangan lupa, yang paling penting adalah penanganannya itu kalau misalnya memang sementara kan seperti itu, nanti langsung ke nakes, nanti dikasihkan obat yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pasien tersebut. Nah, obat yang sesuai seperti apa nanti kita periksakan kalau memang kondisinya udah perburuk dan sudah mulai dekat vaskes ya. Tapi sebelum itu kita bahas ada DM Instagram ini, Dok ya. Oke, dari pemirsa siap. dari Pak Willy. Dok, jari saya itu kalau ditekuk sakit banget. Jari mana nih ya? Jari kaki mungkin ya? Iya. Oh iya, kaki. Dipegang juga nyeri, Dok. Kalau ditekuk sama dipegang nyeri. Sendi di jempol kaki itu sampai bengkak. Saya googling, wah ini dokter Google nih ya. Oke, saya googling kok ada yang bilang itu rematik ya, Dok ya. Ada yang juga bilang itu asam urat. Oh, itu bedanya di mana ya? Oh, ini Pak Willy dengan kondisi ini bingung ini asam urat atau rematik. Iya. Oh, iya, makanya tadi sempat dibahas juga ya, Dok ya. Iya. Di persendian tulang itu jadi orang agak racu di mana yang asam urat, mana yang rematik, gimana tuh, Dok? Iya. Jadi memang kalau buat membedakan misalnya kan jadi penyakit rematik itu sebenarnya kalau kita dari istilah awam itu merupakan suatu penyakit sendi yang secara umum kita bilang. Nah, rematik itu bisa karena misalnya karena penyakit seperti asam urat, bisa juga karena peradangan. Jadi ada autoimun misalnya. Ada autoimun tertentu penyakit di mana sel imun kita menyerang sel tubuh kita sendiri yang di persendian itu bikin penyakit rematik tapi yang autoimun. Ada juga penyakit yang sendi itu atau rematik karena udah usia. Misalnya kita tahu karena udah umur misalnya kadang-kadang di sendi lutut misalnya tiba-tiba kok karena bantalan sendinya udah mulai aus itu bisa bikin keluar nyeri juga. Dan hal yang sama pun juga bisa ditemukan di jari-jari tangan. Saya berapa kali ketemu pasien yang waktu usia muda misalnya suka kerja nyuci manual gitu, ternyata pada saat dia udah usia lanjut itu mengalami nyeri di sendi-sendi jari tangannya, dan itu diakibatkan karena overuse, dipakai berlebihan untuk nyuci. Itu bisa juga. Nyucinya sebanyak apa? Wah, itu sangat nyucinya kayaknya luar biasa kali ya, semangat banget. Jadi sampai akhirnya bikin gangguan seperti itu. Nah, memang untuk yang Pak Willy ya, jadi kalau bisa memang sebaiknya dipastikan dulu kira-kira untuk apa, penyebabnya apa. Karena walaupun itu terapinya bisa berbeda-beda loh. Tidak semua penyakit rematik itu obatnya pukul rata sama.
Jadi tiap-tiap penyakit itu perlu ada beda, obatnya bisa berbeda-beda, sehingga oleh sebab itu makanya pentingnya untuk konsultasi dengan dokter sehingga bisa dapat ditentukan penyebabnya yang mana dan mendapatkan pengobatan yang sesuai. Demikian. Oh iya. Tapi kalau kayak ditekuk terus dipegang sakit nyeri itu lebih ke rematik atau asam urat atau bisa jadi sama atau gimana? Bisa jadi sama. Jadi kadang-kadang bisa juga tadi yang asam urat juga bisa bikin kalau lagi serangan ditekuk kayak dipegang pasti sakit. Sama juga tadi kayak yang pasien tadi yang karena dia tuh kebanyakan misalnya nyuci, saya pegang jari tangan juga sakit, sama ditekuk juga sakit. Hal yang sama juga kalau karena serangan sendi akibat autoimun ya tadi ya, di mana sel imun menyerang sendiri itu sama juga gejalanya. Ditekuk pun dipegang kalau lagi serangan ya sakit aja. Jadi makanya di situ pentingnya kemampuan seorang dokter ya untuk menentukan kira-kira nih yang mana penyebabnya sehingga dapat diberikan terapi yang paling tepat untuk kondisi tersebut gitu. Tapi kenapa sih dok seringnya itu munculnya di sendi-sendi jari terutama di kaki atau di jempol itu kenapa sih dok? Jadi memang itu ada lokasi predileksinya seringnya di situ, jadi lebih mudah temu di situ dan memang kristal asam urat itu lebih banyak kadang-kadang memang kalau pada penyakit asam urat tuh seringkali lebih banyak menumpuk di sendi-sendi kecil. Dan lokasi paling sering entah kenapa di jari kaki seperti itu. Jadi makanya penjawabnya seperti itu. Oh, oke ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Willy dan semoga jangan bingung lagi ya. Kalau Anda googling malah tambah bingung, kayaknya harus ke dokter ya. Betul, jangan dokter ke Google aja, ya. Pak Willy, betul. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Willy dan semoga sehat selalu dan semoga udah nggak sakit lagi ya. Gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen akhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar apa bahaya di balik asam urat yang tinggi. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Fatih Anfasa SPPD MSc PhD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke, dok, setelah tadi penanganan di rumah dulu ya, tadi sebelum DM-nya Pak Willy, itu penanganan di rumah untuk ya kalau first major aja sih gitu karena mungkin jauh dari rumah sakit dan lain sebagainya. Sekarang kalau udah nggak ketahan lagi dok di rumah atau kayak kondisinya semakin memburuk. Nah, ketika datang ke rumah sakit itu biasanya ketemu dokter, pemeriksaannya apa dulu untuk menentukan atau menegakkan diagnosis bahwa ini benar asam urat atau sekadar kayak anamnesis saja udah cukup tanya jawab, habis itu kelihatan orangnya jalan pincang udah confirm ini asam urat gitu atau ada pemeriksaan khusus dok? Ya, jadi sebenarnya untuk menegakkan asam urat itu terdapat kriteria yang kita pakai. Jadi kriterianya itu dari organisasi di Amerika, namanya American College of Rheumatology tahun 2015. Mereka punya beberapa set kriteria untuk menentukan apakah ini serangan asam urat apa tidak. Jadi mulai misalnya apakah GOT ya atau asam urat, penyakit asam urat. Jadi misalnya nanti mereka ngeliat kayak sendi mana yang kena, kemudian kadar asam uratnya gimana, kemudian dari pemeriksaan misalnya imaging kita X-ray itu seperti apa, atau misalnya pada saat ada benjolan ataupun ada nyeri di sendi, kita coba ambil cairannya, ternyata ketemu ada kristal asam urat. Nah itu jadi semakin menegakkan ke arah sana. Mereka punya beberapa kriteria seperti itu. Nah dari kriteria tersebut, kalau kita udah yakin nih ke arah asam urat, nah dari situ baru nanti kita tentukan apa yang kita kerjakan. Biasanya pemberian terapinya seperti apa. Dan paling penting juga adalah monitoring. Jadi jangan lupa, walaupun sudah misalnya dikasih obat sama dokter ya, nanti misalnya serangan nih, dikasih obat, awalnya kita coba obat minum dulu, tapi kalau udah serangannya hebat, itu bisa juga dikasih obat disuntikan, itu ada juga loh, obat nyeri yang disuntikan juga untuk membantu asam urat, bahkan juga bisa langsung disuntiknya ke pembuluh darah, atau juga ada yang disuntik langsung ke sendinya, itu juga bisa loh, jadi untuk meredakan nyeri yang misalnya bandel atau susah ditangani. Nah dari situ, kalau misalnya udah teratasi, baru kita menentukan rencana terapi jangka panjang, karena ingat, target berikutnya adalah mencegah jangan sampai terjadi serangan lagi dan jangan sampai terjadi kondisi yang kronis yang menyebabkan kerusakan sendi permanen. Nah itu penting, makanya harus kontrol dan juga konsultasi dengan dokter supaya tercapai target tersebut. Nah untuk pengobatannya sendiri ketika sudah ditegakkan diagnosis itu kalian kan beberapa ada injeksi dan lain sebagainya, itu tuh untuk obatnya akan terus-menerus misal diminum atau sesuai dengan gejala yang muncul atau gimana? Iya, jadi tergantung targetnya apa. Jadi kalau misalnya udah serangan itu, kita pasti targetnya adalah memberikan obat untuk mengatasi kondisi serangan tersebut. Nah, kita biasa untuk mengatasi serangan karena nyeri juga, kita akan memberikan obat nyeri. Nah, setelah obat nyeri itu teratasi, nanti baru kita memberikan obat yang untuk mencegah serangan berikutnya terjadi. Kemudian kita juga memberikan obat yang untuk menurunkan kadar asam urat juga. Kalau udah serangan seperti itu, maka target asam uratnya harus di bawah 6. Nah itu jangan lupa, berarti juga ngatur pola makan dan paling penting juga adalah kita yang minum obat kalau misalnya sukar. Nanti obatnya bisa dievaluasi apakah dosisnya sama
atau dosisnya itu dinaikkan tergantung dari hasil pemeriksaan asam urat berkala. Kalau misalnya nyata udah mencoba disarankan perubahan pola hidup, tapi nggak bisa, kemudian juga mencoba dikasih obat dengan dosis misalnya A gitu ya, nggak bisa, mungkin perlu dinaikkan menjadi dosis B gitu. Jadi semua itu nanti ada beberapa penilaian yang kita nilai sebelum menaikkan dosis obat kepada seorang pasien gitu. Target maksimal 6 itu berlaku untuk semua gender, jenis kelamin atau usia, berlaku nggak? Jadi kalau dari panduannya IRA tadi yang organisasi reumatologi itu, maka targetnya adalah di bawah 6 untuk yang pernah mengalami serangan asam urat. Tapi kalau udah mengalami kondisi berat, misalnya serangan asam urat berulang sampai bikin adanya gangguan di tulang segala macam, itu keadaan targetnya bisa lebih rendah lagi, yaitu di bawah 5. Nah, kita agak lebih agresif. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak di bawah 5 atau tidak sesuai target tersebut, resiko untuk mengalami serangan tetap ada. Dan kalau udah serangan dialami lagi, tentu saja kerusakan terjadi bisa lebih berat, dan juga rasa tidak nyamannya atau nyerinya lebih hebat juga bisa gitu. Ada beda laki dan perempuan gitu nggak sih, Dok? Tidak ada sih secara umum. Jadi kurang lebih sama. Jadi targetnya sama untuk kedua jenis kelamin seperti itu. Oh, oke. 6 untuk yang udah pernah riwayat, tapi kalau udah buruk banget di bawah 5. Di bawah 5, betul. Yang udah lebih berat lagi harus di bawah 5 kalau bisa targetnya. Itu tuh bisa sembuh total nggak sih, Dok? Kalau ngomongin asam urat itu pertanyaan yang agak gimana gitu di masyarakat. Iya. Jadi kalau buat kita definisi itu, kita bisa bilang terkontrol atau remisi atau nggak ada serangan lagi. Tapi tadi saya bilang, kalau misalnya kita udah minum obat nih, udah nggak ada serangan, asam urat di bawah 6 misalnya. Terus tapi kalau Jumawa, kita hilaf. Nah, gitu itu ya. itu bisa banget mengalami serangan lagi. Karena kita ingat bahwa untuk bisa mengontrol itu keadaannya harus konstan seperti itu di bawah 6. Kalau misalnya kita tuh ya hilaf gitu tiba-tiba kita wisata kuliner atau lebaran banyak makan misalnya makan makanan tinggi asam urat, jeroan lah, kolesterol misalnya makan juga daging merah banyak, bisa serangan lagi. Jadi itu makanya harus konsistensi di situ. Jadi gimana kita bisa untuk patuh ataupun dengan pengobatan jangka panjang tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita ya hilafnya kebanyakan, ya banyak serangan juga nanti kan repot. Dok, let's say mereka lagi di fase remisi ya, mereka bisa makan. Kontrol. Itu ketika makan itu tidak terkontrol, dia langsung sifatnya akut atau enggak? Bisa jadi kalau ada perubahan mendadak ya, walaupun kadar asam uratnya misalnya cuma 5 nih, udah 5 nih pasiennya, tapi dia wah saya jumawa nih ya, misalnya wisata kuliner, pergi ke suatu daerah, banyak makan makanan ternyata tinggi asam urat itu bisa mengalami serangan lagi. Tadi kayak contohnya pasien saya sendiri, kadar asam uratnya cuma 3,4, baru saya cek nih, nggak lama ketemu saya 2 minggu udah serangan lagi. Ternyata cuma gara-gara pasiennya mungkin mengkonsumsi suatu jus buah yang tinggi kadar fruktosa, yang bisa karena fruktosa itu ujung-ujungnya juga akan menjadi asam urat juga, dan asam uratnya ya tinggi. Akibat itu ya serangan lagi pasiennya walaupun kadar asam uratnya cuma 3,4. Jadi itu pentingnya kenapa harus benar-benar konsisten untuk menjaga pola makan dan pola minum. Harus istiqomah ya, betul. Disiplin ya, komitmen ya. Oke, terima kasih Dr. Fatih hari ini menjadi cambuk kita bersama ya untuk mengontrol pola diet kita supaya tidak berlebihan, dan kalau punya riwayat asam urat ya harus dijaga banget pola makannya. Terima kasih Dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit UI. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Fatih, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda, boleh makan yang enak tapi jangan berlebihan, dan ingat, makanan yang sehat bikin Anda sehat, yang nggak sehat pasti bikin Anda nggak sehat ya. Sampai jumpa. Terima kasih.